Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang kedudukan dari dua garis. Tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kedudukan dari dua garis. Yang pertama, kita misalkan mempunyai bidang M. Selanjutnya ada sebuah garis B yang menempel pada bidang M, atau garis B yang terletak pada bidang M. Kemudian ada garis A yang juga terletak pada bidang M. Garis A dan garis B ini bertemu di titik sini, maka garis A dan garis B ini kita namakan dua buah garis yang saling berpotongan. Tepatnya berpotongan di titik sini, misalkan di titik P. Kemudian yang kedua, kita punya bidang yang kita namai bidang M. Kemudian ada garis B yang terletak pada bidang M ini. Selanjutnya ada garis lain A yang juga sama-sama terletak pada bidang M. Apakah garis A dan garis B ini berpotongan di satu titik? Tentu jika garis A ini kita perpanjang, karena ingat bahwa sifat dari garis itu bisa diperpanjang kedua arah. Sehingga jika garis A ini kita perpanjang, maka garis A dan garis B ini akan berpotongan di titik ini, misalkan titik Q. Karena keduanya, baik garis A maupun garis B, sama-sama terletak pada bidang M. Jadi garis A dan garis B saling berpotongan. Kedudukan dua garis selanjutnya, misalnya sekarang kita punya bidang M, kemudian terdapat sebuah garis B yang mana garis B ini terletak pada bidang M. Kemudian ada garis lain, yaitu garis A ini, yang mana garis A juga terletak pada bidang M. Maka garis A dan garis B ini akan bertemu di sini. Dalam arti garis A dan garis B berpotongan di titik ini, misalkan titik B. Sekarang posisi garis A ini dari perpotongan kita angkat seperti ini, sehingga garis A sudah tidak terletak pada bidang M lagi. Artinya setelah garis A kita angkat seperti ini, maka posisi garis A dan garis B ini kedudukannya adalah dua garis yang bersilangan. Sekarang perhatikan, saya kembalikan lagi. Di sini posisi garis A dan garis B berpotongan di titik P. Sekarang garis A tidak kita angkat, tetapi kita geser sepanjang garis B. Karena kita geser sepanjang garis B, garis A ini tetap ada pada bidang M, sehingga garis A dan garis B ini bertemu di sini. Sehingga A dan B ini tetap berpotongan, misalnya di titik Q. Dan garis A ini tadi jika kita angkat, maka garis A sudah tidak terletak pada bidang M. Dari posisi berpotongan kemudian kita angkat seperti ini, maka kedua garis tidak akan pernah bertemu. Sehingga kondisi seperti ini nanti dinamakan dua garis yang saling bersilangan. Selanjutnya, kedudukan lain dari dua garis adalah kita punya bidang M sekarang. Misalnya di sini ada garis B terletak pada bidang M. Kemudian ada garis lain, yaitu garis A yang terletak pada bidang M. Dua garis A dan B ini kita namakan dua garis yang sejajar, karena jarak kedua garis ini selalu sama. Jadi posisi titik ini dan titik di sini dengan posisi titik di sini ke titik pada garis B ini jaraknya selalu sama. Kalau kita buat lagi, jarak dari titik sini ke
ke titik pada garis B ini selalu sama. Jika jaraknya ini selalu sama, maka garis A dan garis B ini adalah dua garis yang sejajar. Berikutnya kita punya bidang M misalnya. Kemudian ada garis B yang terletak pada bidang M. Kemudian ada garis lain, yaitu garis A, yang garis A ini juga terletak pada bidang M. Kedua garis ini sejajar jika setiap titik dari garis A dan garis B ini selalu berjarak sama. Kemudian sekarang posisinya diperpanjang garis A-nya, karena sifat dari garis itu bisa diperpanjang kedua arah. Kemudian jarak dari titik ini ke garis B, jarak dari titik sini ke garis B, semuanya berjarak sama. Maka garis A dan garis B ini dikatakan dua garis yang sejajar, karena baik garis A maupun garis B, jika keduanya diperpanjang sampai tak terbatas, maka keduanya tidak akan pernah bertemu. Ini namanya dua garis yang sejajar. Selanjutnya kedudukan dua garis yang lain. Misalkan ada bidang M sekarang, kemudian ada garis B yang terletak pada bidang M. Ada garis lain yang juga sama-sama terletak pada bidang M. Jadi garis A dan garis B keduanya ada pada bidang M. Kemudian jarak dari titik A ke titik yang ada pada garis B ini selalu sama. Nah, ini misalkan kita buat titik di sini, jaraknya selalu sama. Maka berdasarkan yang baru saja kita pelajari, dua garis ini adalah dua garis yang sejajar. Sekarang misalnya garis A kita himpitkan begini. Jadi sekali lagi garis A kita jadikan satu dengan garis B seperti ini, sehingga antara garis A dan garis B menjadi satu. Maka kedudukan seperti ini dinamakan dua garis yang saling berimpit. Andaikan kita angkat seperti ini, yang mana jika kita ambil sebuah titik pada garis A dan kita ambil sebuah titik pada garis B, jaraknya nanti selalu sama, maka garis A dan garis B adalah dua garis yang sejajar. Tetapi jika kita kembalikan ke sini, semua titik jadi satu, yaitu titik-titik pada A dan titik-titik pada B semuanya menjadi satu, maka dua garis A dan B ini dikatakan saling berimpit. Artinya garis A dan garis B selalu berpotongan di semua titik. Jadi kita namakan dua garis yang saling berimpit. Selanjutnya, perhatikan gambaran kedudukan dari dua buah garis. Yang pertama ini adalah kedudukan dua garis yang saling sejajar. Jadi itu sejajar. Kemudian ini kedudukan yang saling berimpit. Kemudian ini saling berpotongan di satu titik. Ini masih berpotongan. Kemudian ini bersilangan. Kedudukan yang saling bersilangan. Selanjutnya ini berpotongan lagi. Itu kedudukan yang saling berpotongan. Selanjutnya ini adalah bersilangan. Kemudian dihimpitkan lagi, ini termasuk kedudukan yang saling berpotongan. Kemudian ini bersilangan. Selanjutnya ini adalah sejajar. Kemudian ini berimpit. Sekarang kita mantapkan pemahaman tentang kedudukan dua garis. Misalkan di sini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaan pertama, garis yang saling sejajar. Ingat bahwa dua garis dikatakan sejajar jika
kita ambil 2 titik dari masing-masing garis, jaraknya selalu sama. Misalkan di sini adalah bisa kita tulis EF dan apa? EF sejajar dengan apa? EF jelas sejajar dengan AB. AB kenapa? Karena setiap titik pada EF ini selalu berjarak sama ke setiap titik pada garis AB. Jadi ini jaraknya selalu sama. Kemudian EF juga sejajar dengan apa lagi? HG, karena jaraknya ini selalu sama. Jadi sejajar juga dengan HG. Sejajar juga dengan apa lagi? Dengan DC, karena DC juga sejajar dengan HG. Jadi di sini DC. Misalkan lagi kita ambil ruas garis FB misalnya, FB. FB ini sejajar dengan apa saja? FB. FB itu ini. FB berarti sejajar dengan GC. Jadi FB ini sejajar dengan GC. Kita tulis di sini GC. Kemudian FB juga sejajar dengan apa? Dengan EA. Jadi EA dan FB juga sejajar. Kemudian sejajar dengan apa lagi? Yaitu dengan ini HD. HD ini sejajar dengan EA, sejajar dengan FB, sejajar juga dengan GC. Jadi di sini HD. Kalian juga bisa mencari yang lain, misalnya FG. Ini sejajar dengan apa saja? Tentu dengan BC, kemudian AD, kemudian EH. Selanjutnya garis yang saling berpotongan. Ingat, saling berpotongan berarti kedua garis itu bertemu di satu titik. Sekali lagi, 2 garis yang saling berpotongan jika kedua garis itu bertemu di satu titik. Misalkan saya punya AB. AB ini berpotongan dengan apa kira-kira? AB itu ini. AB ini bertemu di satu titik dengan BC. Jadi BC ini dengan AB ini ketemu di titik B ini. Berarti AB dan BC ini bertemu di sini. Ini kan bisa diperpanjang kalau garis. Nah, seperti ini. Jadi garis CB dengan AB ini bertemu di titik B. Berarti di sini dengan BC. Kemudian dengan apa lagi AB? AB juga berpotongan dengan FB. Karena FB ini juga ketemu di sini, yaitu ketemu di titik B. Berarti di sini FB. Kita cari yang lain lagi, misalnya FG. FG ini adalah garis yang ini. Garis bisa diperpanjang seperti ini. Nah, FG ini berpotongan dengan apa? Bisa berpotongan dengan ini, HG. Yang mana FG dan HG bertemu di titik G. Berarti di sini dengan HG. Bisa juga FG berpotongan dengan apa? Dengan GC. Nah, ini kan bisa kita perpanjang begini. Karena FG dan GC bertemu di sini, maka di sini bisa kita tulis CG atau GC. Dan masih banyak lagi garis-garis yang berpotongan lainnya, bisa kalian cari sendiri. Selanjutnya garis yang saling bersilangan. Misalkan di sini saya punya BC, saya ambil BC. BC ini kira-kira bersilangan dengan mana? Ingat, bersilangan itu tidak sejajar. Berarti bukan BC dan bukan FG. Bersilangan bukan sejajar dan tidak berpotongan. Saya ambilkan contoh 1. BC ini bersilangan dengan HG. Saya tulis dulu BC dengan HG. Ingat,
BC kalau ini garis bisa saya perpanjang ke sana, kemudian HG juga bisa diperpanjang ke sini, yang mana BC dan HG meskipun diperpanjang keduanya tidak akan pernah bertemu, maka BC dan HG dikatakan dua garis yang saling bersilangan. Bisa juga BC ini dengan EF, karena EF ini jika kita perpanjang terus, kemudian BC juga kita perpanjang terus, tidak akan pernah bertemu. Jadi di sini bisa dengan EF. Kemudian yang lain lagi silahkan dicari sendiri. Misalkan lagi saya punya AD ini bersilangan dengan mana? AD. Dan kita lihat AD ini bersilangan dengan EF. Karena nanti kalau EF ini kita perpanjang, kemudian AD kita perpanjang, keduanya tidak akan pernah bertemu. Jadi di sini bersilangan dengan EF. AD juga bersilangan dengan ini FB. FB kan kalau diperpanjang ke sini nanti. Sementara AD-nya di sini tidak mungkin pernah bertemu. Jadi dengan FB. Selanjutnya adalah dua garis yang saling berimpit. Misalnya saya ambil satu BC. BC itu berimpit dengan mana? Kalau seperti ini, berarti kedua garis hanya berpotongan di satu titik. Kalau berimpit itu ini ada garis, kemudian garis lain ya terletak di sini, berarti berpotongan di seluruh tempat ini. Namanya dua garis yang berimpit. Sehingga BC ini berimpit dengan apa? Dengan BC. Jadi satu garisnya. Kemudian misalnya saya punya GC berimpit dengan apa? GC itu ini. Ini GC. GC ya berimpit dengan dirinya sendiri, yaitu GC.